gas hidrogen baru menjadi besi. Nah, belakangnya bukan O tapi H2O. Ada uap airnya. Maka kadang kalau kamu lihat di video-video itu kok lelehannya panas mengumpul, itu uap airnya yang menguap. Airnya yang menjadi gas. Ya, itu seperti itu. Cuma tidak segampang ya udah berarti biar mobilnya nggak berkarat tak semprot gas hidrogen dengan tabung, kakak bisa mbak, ya harus dengan proses tuh suhunya itu melebihi 1000 derajat Celcius, itu seperti itu ya. Jadi ini contohnya tembaga untuk reduksi begini. Maka sebelum lanjut sedikit menyimpang, maka logam-logam yang berkarat itu banyak yang cari, karena daripada mengolah biji besi yang terlalu lama, mendingan yang sudah ada cuma ditambahi gas hidrogen dan suhu tinggi juga tambahi ada katalis, itu sudah bisa jadi besi semula. Nah, makanya yang punya usaha besi rongsok sok sugih karena dia standar penjualannya di dia, ke pabrik, dia yang nyari itu. Jadi pengusaha itu tidak harus pengusaha makanan. Logam-logam tua atau besi-besi tua kan larinya hanya satu, ke pabrik Cilegon itu. Punya harga dan bisa mengumpulkan uang yang lebih. Seperti itu ya. Jadi ternyata hanya dengan konsep penerimaan pelepasan oksigen, oh ada satu perusahaan yang berdiri yaitu pabrik Cilegon, yaitu peluburan besi tua menjadi besi baru atau menjadi stainless steel. Nanti diolah di sana bisa jadi stainless steel dan sebagainya. Itu seperti itu. Ya, lanjut ya Mbak, Mas. Oke, pelepasan dan penerimaan elektron. Pertanyaan nanti ya, biar ini di belakang. Dikumpulkan, dicatat, nanti bisa ditanyakan. Lanjut. Berikutnya, karena sudah ditemukan elektron tadi prolog saya. Nah, sekarang kaitannya elektron. Di sini reaksi oksidasi itu hati-hati, berbeda dengan oksigen tadi ya. Kalau ini malah melepas elektron. Contohnya ini litium menjadi Li++ elektron. Nah, di sini lepas elektron itu sebelah kanan. Jadi saya kalau boleh ngomong ya, ini secara teoritis. Contoh, saya videonya ada tapi belum bisa ditayangkan. Nantilah. Jadi natrium sebenarnya ini praktek. Kalau kalian masuk ini praktek. Natrium kalau masuk ke air itu bisa kayak jadi petasan. Karena keluar, dan petasannya berbahaya karena keluar api dan baunya nggak enak. Reaksi oksidasinya kenceng ke kulit, jadi bisa melepuh, kebakar seperti itu. Tapi melepuhnya ada logam Na, jadi hati-hati banget. Makanya praktikum, tapi praktikumnya kebetulan di sini zatnya sudah sedikit kadaluarsa, jadi nggak sampai meledak. Itu nanti kalau dimasuk ke kimia murni atau ke teknik kimia akan ketemu dengan logam-logam seperti itu. Jadi ini efeknya seperti itu. Ya Mbak, Mas. Oke, lanjut. Kalau oksidasi di elektron itu melepas elektronnya sebelah kanan, panah, ya. Sedangkan reduksi itu menerima elektron, elektronnya di sebelah kiri, panah. Itu seperti itu. Ya. Ini diumpamakan tabungnya adalah isi gas klorin, karena gas memang harus diwadahi tabung. Cuma sedikit menyinggung, rada sedikit tidak rela, dan karena penempatannya tidak pas. Ini banyak banget sekarang karena gara-gara pandemik gitu ya, dimanfaatkan tidak sesuai dengan fungsinya. Ini fungsinya harusnya di zat kimia untuk wadah-wadah zat yang mau dipanaskan, mau dicari gasnya. Ya. Sekarang jadinya adalah vas bunga di meja-meja makan, di meja tamu gitu ya. Ini aduh, kurang pada tempatnya. Indah memang, tebel, bagus kualitasnya. Tapi itu untuk praktikum, bukan untuk hiasan seperti itu. Oke ya Mbak, jadi tempatkanlah alat-alat kimia di tempat yang benar, bukan untuk hiasan. Ya, sekali lagi itu. Jadi kembali lagi ke pelajaran,
tadi sudah oksidasi itu, kalau oksidasi berdasarkan oksigen itu mengikat dan mengikat oksigen, sedangkan kalau sebentar ya, kalau melepaskan oksigen itu berarti reduksi, sedangkan elektron kalau melepaskan elektron itu oksidasi, kalau mengikat itu reduksi. Ya, ini masih dipakai. Lanjut. Nah, di sini perubahan bilangan oksidasi. Sebentar, tak geser. Ya, kelihatan semua ya. Oke. Reaksi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah muatan yang dimiliki oleh atom jika elektron valensinya cenderung tertarik ke atom lain yang berikatan dengannya dan memiliki keelektronegatifan besar. Nah, ini menggunakan sifat-sifat periodiknya, memiliki keelektronegatifan besar. Contohnya begini, ini di alam ya, ini pakainya ZnCl2 di alam. SMP yang pinggiran itu biasanya kalau mau ke sekolah lewat sawah. Pagi hari kamu lihat sawah itu tidak mengkilap, airnya bersih jernih gitu ya. Setelah diatur oleh petani, diatur oleh petani sehingga yang terlihat hanya air, padahal di dalamnya kan susunan terbawah kan tanah. Nah, yang di atas air jernih, lihatnya seger gitu. Tapi ketika kamu pulang sekolah, ternyata atasnya air tadi itu ini mengkilap kayak minyak begitu, tapi warnanya kuning. Nah, itu artinya ketika kamu berangkat tadi itu airnya sudah mengandung Fe2+, besi 2, besi muatannya 2. Setelah kamu pulang, itu berarti besinya berubah menjadi besi 3+. Itu artinya dia kehilangan elektron. Maka dia mengalami reaksi oksidasi. Itu seperti itu. Ya, itu keseharian yang ada contohnya seperti itu. Nah, sekarang yang penting di reaksi oksidasi ini, bilangan ini menentukannya 0 plus 1 plus 2 nanti. Bilangan oksidasi naik dikatakan oksidasi. Bila bilangan oksidasi naik, maka dikatakan reaksi oksidasi. Contoh, Zn itu nilainya 0. Tapi Zn belakang plus 2. Kok bisa, Bu? Ya, karena ini berteman. Dia punya senyawa, jadi plus 2. Tapi karena dia tidak berteman, dia sendirian. Cl2, ada temannya loh, Bu. Sejenis, maka nilainya 0. Netral. Jadi, sesama sejenis itu harusnya netral. Tidak punya muatan, ya, 0. Tapi setelah berikatan, dia punya muatan -1. Maka dari 0 ke -1 turun. Reaksinya reaksi reduksi. Oke. Jadi yang dikatakan reaksi oksidasi pada penurunan dan kenaikan adalah kalau mengalami reaksi oksidasi, bilangan oksidasinya naik. Kalau mengalami reaksi reduksi, maka bilangan oksidasinya turun. Kalau tadi kan melepas dan menerima, kalau ini naik dan turun bilangan oksidasi. Oke lah. Terus menentukan bilangan oksidasinya berikutnya. Kalau kecepatan interupsi ya, Bu, kecepatan langsung ngomong aja. Secara umum, bilangan oksidasi itu untuk dua atom yang berikatannya, baik senyawa, ini maksudnya senyawa ionik maupun kovalen. Satu, atom unsur dengan keelektronegatifan yang lebih kecil akan mempunyai bilangan oksidasi positif. Keelektronegatifan kecil itu adanya di golongan 1A, 2A, dan golongan 3. Tapi di golongan 3, hati-hati. Di sana yang sering dipakai hanya cuma L. Yang di bawahnya itu punya bilangan oksidasinya ada 2 macam. Jadi yang sering dipakai golongan 3 cuma L. Dengan berilium itu, dengan boron, itu juga keelektronegatifannya tidak kecil, itu besar. Jadi makanya jarang dibahas, yang sering dibahas kalau golongan 3A adalah Al saja. Lanjut. Yang kedua, atom unsur dengan keelektronegatifan lebih besar itu berarti golongan 7A, 6A, 5A itu nanti mempunyai bilangan oksidasi negatif, maka muatannya kan negatif seringnya.
Oke? Ini secara umum loh ya. Jadi kita sudah punya konsep golongan 1A, 2A. Oh ya, itu berarti bilangan oksidasinya positif. Kemudian golongan 3A, 5A, 6A, 7A itu negatif. Silakan dilihat SPU-nya ya. Ini Bume tidak membawa jadi nggak menunjukkan. Lanjut ya Mbak. Nah ini yang pokoknya per poin. Nomor 1. Saya menjelaskan dulu nanti baru contoh. Bilangan ini tolong dihafalkan poin satunya. Tolong, ini penting banget. Ya, poin 1 itu luar biasa pentingnya untuk materi pilek ini. Ya, oke. Poin 1, bilangan oksidasi atom dalam unsur bebas dan molekul unsur sama dengan 0. Jadi Na saja itu 0. Ya. Kemudian bilangan oksidasi H dalam H2 itu 0. Ya. Maka H2-nya kan dikalikan 2 itu ya 0. Contoh di sini tadi, makanya Zn sendirian 0, Cl2, Cl-nya sendirian 0, karena berteman sejenis muatannya 0. Itu secara konsep kimianya, itu seperti itu. Di keseharian ya sama, Cl kan sejenis, calanang karo calanang kan sejenis. Harus netral, tidak boleh bermuatan. Tadi jadi tidak ada LGBT, ya. Oke. Karena di konsep kimia itu tidak ada sejenis itu bermuatan itu nggak ada, ya. Cl dengan Cl, Cl2, H dengan H2, kan netral, nggak boleh bermuatan, itu sudah aturannya nggak boleh bermuatan, itu netral. Oke, lanjut. Itu aturan pertama itu nanti akan dipakai paling mudah untuk menentukan misalnya ada soal di bawah berikut ini, reaksi-reaksi yang mengalami reaksi reduksi oksidasi itu A, B, C. Kamu cari aja yang unsur bebas atau molekul unsur. Itu mesti reaksi oksidasi. Ya, reaksi oksidasi reduksi. Bu, kalau ada 2 baru ditentukan. Biasanya jawabannya cuma 1, Bu, ya. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Bilangan oksidasi golongan 7A dalam senyawa -1. Tapi ingat ada syaratnya. Senyawa biner. Biner itu cuma berdua. Contohnya NaF. HF kan cuma 2 unsur. Cuma 2 unsur, itu -1. Terus bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatan ionnya. Contoh Na+. Hati-hati bukan Na saja tapi Na+. Fe2+, itu sama dengan yang atas ini. Ini muatannya. Ya. Lanjut. Bilangan oksidasi logam 1A, 2A itu sama dengan muatannya +1 +2, tapi syaratnya di dalam senyawa. Kalau sendirian ya aturan pertama tadi. Yang ke-6. Oke, ini tadi tak apa, sekarang 6. Nah, ini juga salah satu yang harus diutamakan hafal dulu selain nomor 1 tadi. Bilangan oksidasi O dalam senyawa itu -2. Kenapa kalau diutamakan? Hampir semua senyawa di alam itu banyak O-nya. H2O, NaOH. Kemudian tadi Fe2O, karat besi aja ada O-nya. Ya. Jadi bilangan oksidasi O senyawa dalam senyawa itu -2 kecuali OF2. OF2 itu +2. Kemudian peroksida dan superoksida. Peroksida itu H2O2. Ini bukan air keras loh ya. Air keras kan asam sulfat. Ya, H2O2 -1. Superoksida KO2 -1/2. Oke, lanjut. Bilangan oksidasi H, nah ini juga prioritas setelah O tadi. Bilangan oksidasi H dalam senyawa +1. Kenapa kok diprioritaskan untuk dihafalkan? Karena di dalam senyawa, di alam, H kan selalu ada. Contoh H2O, HCl, H2SO4, NaOH, itu ada hanya semua. Nah,
maka harus dihafalkan karena di sini ada pengecualinya, yaitu senyawa hidridanya, maksudnya senyawa hidrogen, unsur hidrogen ketemu logamnya, Ca. NaH, Ca, H2, AlH3, FeH2. Jadi ketemu logam-logam, H itu posisinya -1. Tapi kalau normal seperti H2O, dia akan +1. Ya, oke. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Jadi Ca ditambah 2H sama dengan 0. Ya, nanti saya orek-orek. Jika bilangan oksidasi unsur dalam ini yang terakhir ya, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Saya ada di PPT berikutnya. Oke. Ini contohnya. Contoh aturan tadi, pertama, Fe kan sendirian. Oke, dia 0. O molekul unsur, 1O itu nilainya 0, maka 0 kali 2 sama dengan 0. Ion, bilangan oksidasi ion sama dengan muatannya ini, kan atas, +2. Oke, contoh yang kedua, yaitu jumlah bilangan, bukan aturannya, ini aturan yang senyawa. Tentukan bilangan oksidasi Mn dalam senyawa. Oke, kita menentukan bilangan oksidasi unsur Mn dalam KMnO4. Ingat aturannya, ikut aturan. Oke. Jumlah unsur tadi aturan ke-8. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jadi K tambah Mn tambah 4 kali pilox O sama dengan 0. Ya, ini tadi aturannya. Nah, sekarang tinggal diganti. Aturan keempat, bahwa golongan 1A plus 1. K kan golongan 1A. Herlina kawin OK. Ya, kawin K. Kalium plus 1. Sedangkan O, aturan di 6. Ya, di aturan ke-6, itu berarti -2. Berarti, karena dia tidak masuk ke pengecualian. 4 kali -2 sama dengan -8. -8 tambah 1 sama dengan -7. Jadi bilangan oksidasi Mn adalah +7. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kayaknya. Oke, yang bawah nanti pakai papan. Kita nyoba habis ini kita pakai papan sebentar. Bilangan oksidasi unsur Cr dalam ion Cr2O7 2-. Maka 2 kali Cr, bilangan Cr, 7 kali bilangan oksidasi O sama dengan bukan 0, karena ini ion, jadi -2, karena pangkatnya -2. 2 bilangan oksidasi Cl sama dengan 7 kali -2. Oh, kan tadi aturannya -2. Sama dengan -2. Jadi, hasilnya adalah ketutupan. Oke. 2 bilangan oksidasi Cr sama dengan plus 12. Harus plus, harus ditulis plus. Karena membedakan plus dan min. Ternyata 1 bilangan oksidasi Cr adalah +6. Coba yuk kita coba yang sebentar. Coba saya pakai papan. Papan tulis. Semoga bisa. Ada papannya. Oke. Saya pakai pena ya. Saya misalkan punya, kelihatan nggak Mbak? Hitam bulat. Kelihatan ya? Nulis S-nya kegedean. Penghapusnya mana nih? Sorry. Penghapusnya kemana? Oh, ini. Saya hapus dulu ya. Biasanya saya pakai itu yang buat menggambar, ini saya lagi nggak bawa. Oke lah. Hah? Itu layarnya.
Kelihatan nggak? Hitam wilayah. Hah? Tidak kelihatan, Bu. Hitam. Oh, hitam. Oh ya sudah. Ini loh dari kemarin trouble-nya begini. Ini saja lah ya. Kalau ini tadi ada jelas ya? Ada jelas nggak? Jelas, Bu. Yang ini saya jelaskan barusan jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Yuk kita lanjut ya. Nanti ada latihannya. Nah, ini dengan cara cepatnya. Ini dengan cara cepatnya. Ya. Oke. Kita lihat ya dengan cara cepatnya. Jadi pakainya adalah atas dan bawah. H, aturannya tadi, biloxnya adalah 1. Dikalikan indeksnya, jadi ke bawah. Kalikan indeksnya sama dengan plus 2. O, min 2. Ya. Kalikan indeksnya 1 sama dengan tulis di bawah min 2. Plus 2 min 2 kan sama dengan 0. Nah, oke, sekarang yang ini. Saya harus menghapus dari mana nih? Geser dulu ya. Oke. H itu plus 1 di atas. Kalau ini plus 1 lah di atas ya. Nanti hasilnya katanya. Oke, ini bisa nggak? Oke, di sini plus 1 karena plus 1 unsur. Semoga yang tak gedein aja. Kelihatan besar, Mbak? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi, ini ya. H itu plus 1. Saya sedikit kasih jeda, biar nanti bisa jelaskan. Harusnya tak mepet. Oke. S belum bisa. Ya, S belum bisa karena dia bertiga, tidak berdua. Dia golongan 6, tapi dia bertiga. Ada unsur H, O, jadi belum bisa ditentukan. Maka loncatlah ke O-nya di aturan O. Berapakah O? Saya harus tulis berapa nih? Min 2. Oke, min 2. Nah, sekarang tinggal yang bawah. Kalikan plus 1 dengan yang angka yang nempel H ini. Plus 2. Berarti O-nya jadi berapa ya? Min 6. Oke, sip. Sama dengannya 0. Aturan ke-8 tadi. Berarti tengahnya saya harus ngisi berapa ini? Sorry, ketutup. Ngisi berapa saya tengahnya? 4. Plus 4. Plus. Plus 4. Oke. Mudeng ya? Nah, kan di bawah itu untuk 2 unsur S. Yang diminta 1 unsur S. Berarti ke atas dibagi. Jadi plus. Plus berapakah di atas? Plus 2. Plus 2, sip. Itu. Jadi plus 2 di sini. Saya kasih merah. Ini bawah. Mudengkah sampai di sini, Mas? Mudeng, Bu. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, ini di bawah ini nih ada unsur-unsur yang saya tadi katakan bahwa biloxnya itu tidak hanya 1. Cukup 9 unsur, jangan semua unsur transisi kamu hafalkan. Ini cukup ini. Ya. Jadi maaf, kimia itu bukan hanya pemahaman tapi hafalan juga iya. Oke. Ada CU, CU plus 1, CU plus 2. Berarti biloknya CU yang depan plus 1, CU yang belakang plus 2. Sama dengan AU. Ya, itu seperti dan seterusnya sampai timbal. Kamu lihat, timbal dan timah. Dia golongan A, tapi dia mempunyai 2 macam bilangan oksidasi. Ini menentukan warna juga nanti dan sifatnya. Oke, lanjut. Konsep oksidator dan reduktor. Jadi setelah kita bisa menentukan tadi, kita konsep yang tadi bahwa oksidator itu yang mengalami reaksi reduksi, sedangkan reduktor yang mengalami oksidasi. Zat yang mudah menangkap elektron
yang menangkap elektron itu juga reduksi. Yang bilangan oksidasinya turun itu oksidator. Zat yang mudah menangkap elektron dan zat yang bilangan oksidasinya turun itu oksidator. Kalau di sini berarti Cl2-nya, gas klorin. Sedangkan reduktornya adalah Zn-nya. Nah, ini. Sedangkan hasil reaksi reduksi oksidasi itu ZnCl2. Bisa nanti hasil reduksi dan hasil oksidasi itu berbeda nanti ya. Kita ada penjelasannya kalau nggak salah di bawah. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini kan reduksi oksidasi ya, ini reduksi oksidasi. Sudah, ternyata ini yang normal, yaitu reduksi oksidasi. Sedangkan ada yang tidak normal kayak manusia lah ya. Tetap ada cewek, ada cowok, ada yang setengahnya. Nah, di sini ada, tapi masuk ke penyimpangan, selalu masuk ke penyimpangan. Reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Reaksi disproporsionasi atau istilahnya autoredox adalah reaksi yang reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Contohnya di sini. Na golongan 1A dimanapun baik sebelum panah maupun sesudah panah begini tetap plus 1. O karena dalam senyawa tidak pengecualian, ia tetap min 2. H tidak masuk ke pengecualian, ya plus 1. Ya, kok nggak masuk? Bukan ada Na, tapi ada perantara O-nya. Jadi dia bukan dengan logam tok, ada teman yang lain. Oke, jadi begitu ya. Piloksnya Cl di sini itu 0. Nah, sedangkan Cl yang di belakang, karena Na plus 1, kemudian Cl min 1, Cl min 1, yang ini yang ini Na plus 1, Cl belum bisa, karena di sini min 2, O-nya, baru di sini adalah merah plus 1. Gitu. Nah, kalian lihat di situ. Cl-nya berubah dari yang hitam plus 1, 0, maaf, ini 0, saya blok. Nah, 0 berubah menjadi min 1 warna biru dan plus 1 warna merah. Ini yang dikatakan autoredox. Jadi reduktor oksidatornya dari 1. Jadi sebelum reaksi bilangannya 1, setelah reaksi dia punya 2 bilangan oksidasi, yaitu min 1 dan plus 1. Itu namanya autoredox atau disproporsionasi. Tapi kalau kebalik seperti di sini, ya, ini saya ambil dari S. S ini kan dari hanya ini plus 4. Ayo, dari mana plus 4? Plus 2 dikali 2, Bu. Oke. H itu plus berapa? Plus H. 2. H dalam Plus 1, Ma. 1 kali 2 di depan ini, koefisien, kali indeks, baru jadinya plus 4. Oke, mudeng. Bingung? Saya tak kecilin ke bawah lagi. Tak enter. Nah, semoga bisa nih. Oke. Jadi H per 1 unsurnya itu 1. Nah, kali koefisiennya sini. Kali ini juga. Nah, jadi plus 2. Ingat, senyawa itu sama dengan 0. Jadi, tak kecilin angkanya. Jadi, S-nya adalah min 4. Ya, per 1 unsurnya S-nya adalah
Jadinya min 2. Min 2. Oke. Ya. Nah, ini mau saya blok merah kok nggak bisa. Nah, gini. Nah, sedangkan yang di belakang sini S-nya dari O, ya, min 2. Berarti di bawah adalah min 4. Min 4 sama dengan min 4 sama dengan 0. Maka di depan sini adalah plus. Saya tulis plus berapa nih? Plus 4 atau plus 6? Plus 4. Oke. Berarti atas juga tetap plus 4. Nah. Ini. Mungkin ya, Mbak. Paham, Bu. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini S di belakang berapa yuk? S yang belakang berapa nih? Sendirian, nggak punya teman. Berapa piloksnya, Mbak? Mas. Dari tadi. 0. Karena nggak ada temennya. Kalikan 3 ya tetap di bawah 0. Kamu lihat di situ perubahannya. Dari min 2 ke 0, dari plus 2 ke 0. Plus 4 ke 0. Maka dia dikatakan konproporsionasi. Oke. Sampai di sini untuk pembahasan redox. Tata nama saya ulangi sedikit. Aturannya kemarin. Biner, poliatomik. Cara kita ngikutinya aturan IUPAC. International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini sebuah kayak organisasi seperti WHO. Tapi ini khusus kimia. Seluruh dunia. Kemarin baru mengadakan di Thailand. Ya. Seluruh guru dan praktisi kimia termasuk dosen, profesor gitu dipanggil kok, diundang, tapi dengan syarat kalau mau ikut itu seleksinya ada bikin esai tentang kimia pakai bahasa Inggris. Gitu. Yang kemarin Indonesia pilih gurunya itu dari SMA 2 Negeri Kediri, Jawa Timur, bukan Kediri sini ya, ke Jawa Timur. Oke, lanjut ya Mbak. Ini tata namanya senyawa ion tetap kalau berdua NaCl klorida. Jadi ida di akhiran belakang ya. Kalau berdua. Tapi kalau poliatomik hati-hati tergantung yang nempel. Kalau yang nempel SO4 berarti sulfat. Kalau yang nempel OH seperti ini hidroksida. Jadi yang nempel-nempel ini harus dihafalin ya tata namanya. Nah, kemudian untuk senyawa kovalennya yang ini pakai dinitromonooksida. Di2 ini nitrogen, mono karena O-nya 1. Jadi kalau di belakang ditulis, tapi kalau di depan mononya nggak usah ditulis. Monoksida. Di fosfor 2P trioksida. Oke, lanjut. Senyawa ion dengan unsur logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Nah, tadi yang saya katakan, cukup menghafalkan 9 unsur ini. Itu termasuk senyawa ion yang, nah ini unsur ini, itu masuk ke aturan di sini. Nah, ini. Ya, seperti ini. Tembaga 1 klorida, besi 2 sulfat. Hanya 9 unsur. Tapi masing-masing unsur kan punya 2, jadi 18. Oke, lanjut. Sekarang langsung ya ke terapan. Saya nomor 3, yang D, yang ini atas-atas. Ini, nah ini yang saya katakan tadi. Mana-mana. Oh ya ini. Reaksi berikut yang merupakan reaksi reduksi oksidasi adalah, atau reaksi oksidasi reduksi adalah, kamu cari jawaban ini, option A, B, C, D, E, yang ada unsur bebasnya. Yang manakah? Aturan pertama yang dipakai. Yang manakah? A, B, C, D, E? D. D, udah langsung jawab bener. Ya, pegang satu kunci, langsung bisa. Yaitu nomor 1 aturan. Berikutnya. Ini sama Mbak, tapi ini di sini ada 2. Ya. Diketahui beberapa reaksi. Apakah reaksi tersebut termasuk redoks? Jika termasuk redoks, tentukan reduktor dan oksidatornya. Yang A, B, C, D, E mana yang masuk? Nanti kita menentukan
oksidator reduktornya. Saya contohkan yang satu aja. D jelas kalau udah dicontohin di situ, bumi udah dinyontohin di situ lagi direk-rek. Iya, yang D sudah jelas. Sekarang yang lainnya tak naikin biar kelihatan. Kecilin aja. Yuk. B-nya masuk. B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, E. Mana yang masuk lagi? Ayo, mana yang redok kita menentukan? Mbak? Halo, Mbak? Yang jelas. Yang mana tuh? Mas? Dari tadi mas-masnya diem. Saya tutup, saya mau ini. Apa? Foto absen. Soalnya GCR sama sini nggak pas. Ayo, tadi udah saya tampilin. 1, 2, tidak absen berarti ya. Oke. Halo Mbak. Bisa nggak? Ya udah wis dijawab Bu Mepai lah. Yang B dan yang C karena B ada I2, yang C karena ada H2 dan Cl2. Cuma yang saya jelaskan yang D ya. Oke. Yang D ikuti aturan saja, C itu 0, Cu itu juga 0. Ya, karena 0 di sini maka bilangan oksidasinya bilangan oksidasi di bawah itu 0. Ya. Nah, selanjutnya sudah CU yang sendirian, sekarang Cu yang depan. Cu kan plus 1, dari mana? Ini diionkan. Diionkan kan Cu2O, diionkan jadi, maaf ya, saya penjelasannya di belakang. Nanti saya delete. Cu2O diionkan akan menjadi Cu pangkatnya plus sama O-nya pangkatnya 2 min. Nah, maka Cu yang di depan plus 1 di atas. Kalikan 2, maka ini ya, kalikan 2, maka jadi plus 2. Ini hubungannya ke sini. Nggak kelihatan dia tak boleh putih. Oke. Nah, itu ya Mbak, Mas. Begitu. Oke, kalau ketemu yang transisi kayak tadi dibikin begini, nah ikut hafalan yang unsur tadi, yang 9 unsur ini. Nah ini, ya. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya O-nya min 2. Kalau bingung dari O boleh O min 2 kalikan min 2 kalikan 1 sama dengan min 2. Senyawa sama dengan 0, berarti Cu-nya di bawah plus 2 bagi 2 plus 1. Yang di belakang juga begitu. CO itu C dari O-nya bukan dari C-nya. O-nya min 2 sama dengan 0, berarti C-nya plus 2. Ke atas dibagi 1, indeks plus 2. Maka yang berubah adalah Cu dengan C. Cu dari plus 1 ke 0 berarti turun. Dia berarti reduksi.
Ya, kalau reduksi berarti Cu2O dikatakan sebagai oksidator. Sedangkan untuk C dari 0 ke plus 2 dia naik. Ini ya, dari sini ke sini. Itu naik. Karena naik reaksi oksidasi, maka C-nya dikatakan reduktor. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Dan terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Cukup? Oke. Gimana Mbak? Mas, sudah? Oke, kalau sudah, kalau cukup, saya akhiri presentasinya. Oke, cukup? Atau ini 30 anak kok live 1? Kalau sudah cukup, oke, kalau sudah cukup akan saya akhiri. Ya. Lagi Pak Risa. Oke, cukup ya Mbak. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya udah nanti latihan soalnya ini. Oke ya Mbak, Mas. Begitu, terima kasih. Mohon maaf jika hari ini membuat bingung dan gaduh kalian ya. Tugasnya, challenge-nya untuk kalian nanti dimasukkan ke mana ya? Tugas aja deh ya, selain nanti untuk orek-orekan, tugas hari ini simple aja. Foto dua lah ya, foto 2 zat terserah bebas yang mengalami reaksi oksidasi, satu yang mengalami oksidasi, satu yang tidak mengalami oksidasi. Foto kirim ke GC. Oke? Baik, Bu. Ya, nggak ada tugas hitungan, nggak ada tugas lain. Tugasnya cuma itu. Foto, ada kalian, jangan bendanya. Jadi kalian dengan bendanya itu difoto. Mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Jadi saya biar tahu. Kira-kira kalian sudah paham belum yang oksidasi sama yang reduksi. Begitu ya Mbak, Mas. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Enggak, oh ya udah. Terima kasih, mohon maaf untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.